bersama keluarga besar Budi Pau dan Bapak Gabriel dan Mama. Saya sini berdiri ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, secara khusus bagi keluarga besar Sedang Ketakena, Bapak dan Mama, Bapak Rizky. Ini bisa sampaikan pertama, kami sebagai orang tua dan keluarga dari Miska merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami mengikuti seluruh proses mulai dari pertemuan awal sampai pada proses kekenangan dan sampai tadi malam kita resepsi bersama, dan hari ini malam ini dalam suasana kebanggaan tinggi kami telah disambut dalam suatu tradisi jando. Dan itu sebagai keluarga kami sangat bersyukur atas penghargaan dan sambutan yang begitu tinggi bagi kami. Kemudian yang kedua ada titipan harapan kami sebagai keluarga, sebagai orang tua bagi kami Kristen. Yang pertama, bagaimana Kristen telah datang kepada kami untuk mengambil Miska sebagai istrimu, sebagai pendamping hidup. Kami sebagai orang tua tidak punya barang apa-apa yang diberikan kepada Miska sebagai bekal memasuki rumah tangga bersama Kristen. Kami punya doa dan harapan kepada Tuhan yang Maha Agung, kiranya perjalanan rumah tangga dua orang selalu berada di dalam hubungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Kemudian yang berikut untuk anak adik kekasih kami Miska. Miska, saya ingin pesankan begini. Banyak hal, banyak teladan yang Miska sudah dapat, baik dari kedua orang tua, secara khusus mama dan bapa, telah membesarkan. Banyaklah sudah nasihat dan wejangan yang dikasih. Kemudian dalam proses pernikahan kalian juga setelah banyak orang yang memberikan kontribusi berupa saran, berupa cerita-cerita bagaimana dan menjalani rumah tangga. Saya pikir itu menjadi hal baik yang perlu Miska bawa ketika masuk di dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan Kristen dan keluarga. Bahwa keluarga boleh kalau mau menjadi terhormat di depan keluarga Senaki Ketakena, di depan mata bapak mama Senaki. Itu tergantung pada Miska. Bagaimana Miska membawa diri masuk kepada keluarga. Kami sangat berharap Miska yang kami kenal seperti pengakuan Kristen kemarin sebagai putri yang rajin melayani. Sifat-sifat itu yang tidak boleh hilang, karena itu menjadi ciri. Saya pikir Miska banyak lihat mama sebagai role model dalam hidup. Mama sebagai seorang ibu yang melayani dengan ketangguhan. Dalam segala kelemahan fisik dan sakit tetap menunjukkan itu. Dan kami punya harapan Miska ketika ada dalam keluarga Senaki Ketakena, posisikan diri sebagai itu. Menjadi istri daripada satu Kristen, menjadi anak dari bapak dan mama Senaki. Tidak boleh ada pemahaman yang lain atau jalan yang lain. Dan sekali lagi, kehormatan keluarga kami Budi Pau, kedua orang tua ada pada Miska. Sebaik apapun, sekental apapun persaudaraan yang telah kita bangun selama proses ini, ketika Miska tidak menjalani itu dengan baik, maka semua itu akan hancur. Kami 1000 kali bertelut memohon kepada Tuhan, kalian berdua menjalani kehidupan secara baik, tapi tidak bisa dijalankan itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua sekali lagi saya mengucapkan itu untuk kedua adik kasih saya. Kemudian yang ketiga, mewakili keluarga besar, sekali lagi Bapak dan Mama, Bapak Gabriel dan Mama. Saya juga menyadari sebagai manusia dengan berbagai latar belakang suku, ketika kita mulai berproses
tentunya ada kesalahan-kesalahan kami, kekurangan-kekurangan kami, baik yang dilontarkan melalui kata-kata, mungkin melalui gerak-gerik, kemudian mungkin ada pemahaman-pemahaman kami yang keliru terhadap berbagai informasi terkait dengan usaha. Pada kesempatan ini sebelum kami melangkahkan kaki keluar dari halaman rumah ini, dengan rendah hati mewakili keluarga besar dan kedua orang tua, saya mohon dimaafkan. Biarlah kalau misalnya terjadi kekurangan itu menjadi catatan bagi kami, refleksi bagi kami, bahwa dalam perjalanan berikutnya dalam tali silaturahmi kami berusaha untuk memperbaiki itu. Doa kami, kain gandong yang tadi telah melingkari kami itu menjadi simbol ikatan yang tanpa batas sampai Tuhan memanggil kita satu persatu. Ikatan gandong itu tetap. Itu harapan saya mewakili keluarga besar, dan sekali lagi kami hanya bisa mendoakan perjalanan rumah tangga Adik Kristen dan Miska senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Salam. Bapak Temi, Bapak Kam, Bapak Ibu, Pak Saudara, adik-adik sekalian, Salam, selamat malam. Salam. Saya atas nama keluarga Sangat Hidayat, Bapak Ampi dengan Peggy dari Istimewa, Kristen dan juga Rizka sebagai nyonya Sangat sekarang. Kami merasa sungguh bersyukur dan bercita-cita bahwa malam ini kami sesungguhnya mendapatkan suatu sanjungan karena Bapak dan Mama dan keluarga, kakak adik, saudara bersaudara datang mengantar putri kami yang sesungguhnya sudah menjadi hak kami, tetapi dengan penuh cinta datang untuk mengantar. Hak itu tentu Tuhan yang buat, adalah Tuhan sendiri yang memberkati dan Tuhan sendiri yang mempersembuhkan. Bahwa ikatan kasih keluarga yang kami buat tidak hanya sekedar dalam cinta yang dilakukan oleh Kristen dan Rizka, tapi kami lakukan dalam bentuk yang luas dan khusus. Dalam artian bahwa bagi kami orang Maluku, mungkin juga orang Sabo atau orang Timur dan orang Batak, menikah tidak hanya sekedar kita menikah dengan istri, tapi kita menikah dengan keluarga, menikah dengan semua. Yang jadi soal adalah bahwa ungkapan itu hanya di bibir, dia tidak benar-benar murni dari hati. Dan itu bagi orang Ambon, dia tidak hanya sekedar ada dalam kata-kata, tapi dalam suatu tindakan real dan nyata. Kami buat itu dalam satu ikatan kain gandong. Kain gandong itu adalah suatu pertalian keluarga yang hidup bersama-sama tanpa mengenal satu dengan yang lain, tapi dipertemukan oleh berbagai sebab. Cinta, pekerjaan, usaha, kedukaan, dan sebagainya. Ya, itu kain gandong itu bisa dipakai untuk merekatkan tali persaudaraan itu di antara semua yang ada di dalam. Itu menunjukkan bahwa satu pun senang, semua pun senang. Satu punya duka, semua pun duka. Satu pun susah, semua pun susah. Itu arti dari kain gandong. Jadi gandong itu sesungguhnya bahasa Ambon, kalau bahasa Indonesianya kandungan, bahwa dia lahir dari satu kandung. Karena itu kakak Adi biar baku marah, tapi ingat bahwa kalian lahir dari satu kandung mama ya, di dalam. Nah, orang Maluku mengapresiasi itu dan kemudian menghayati itu dalam hubungan keluarga dalam bentuk gandong. Kita berbeda-beda tapi kita disatukan dalam satu ikatan adat yang disebut dengan gandong. Sehingga bagi kami keluarga Boli, keluarga Perpau, Pak Mama yang ada dalam proses ini merupakan kandung bagi kami, gandong bagi kami. Ya, orang Ambon bilang potong kuku rasa daging, sagu salempeng patah bagi dua. Sagu cuma satu, tapi makan tidak boleh makan sendiri, patah bagi dua, baru bagi sama-sama. Itu alih rasa, beda rasa. Itu semboyan orang Ambon untuk menunjukkan tentang
bagian satu dengan lain. Dan ungkapan-ungkapan itu mungkin dalam lagu-lagu dia menjadi sesuatu yang mudah, tapi dalam kondisi adat itu sangat mendalam, sesuatu yang membuat kami menjadi itu sebagai suatu kebaikan. Terima kasih Bapak ini untuk harapan bagi kedua anak kami. Kami menyadari bahwa anak-anak ini tentu masih sangat muda dan mereka butuh bimbingan. Bahwa kita sebagai orang-orang tua, kita akan terus ada bagi mereka. Dan kata Kristen dan kata Miska, kalau ada sesuatu berupayalah untuk saling berbicara, mengenal diri masing-masing, belajar untuk mengenal kekurangan masing-masing, lalu belajar mengenal kekurangan suami atau kekurangan pasangan. Supaya apa? Kalian harus saling melengkapi. Dalam rumah tangga jangan bertanding, tapi harus menyanding. Jangan kalian mempertandingkan cinta atau mempertandingkan sesuatu, tapi sandingkanlah cinta. Dalam menyanding itu kalian akan membuat ukuran takaran yang pas. Tidak ada berlebihan, karena orang sanding sesuatu itu pas. Tidak ada berlebihan, kalau berlebihan dia kasih pinggir, tadi pas itu sanding. Kalau kalian bertanding, nanti kalian akan menjadi keluarga yang tentu akan berupaya keras untuk mengalahkan ego. Nah ini yang sebagai orang tua atau kami yang lebih dulu menikah berpesan kepada kedua kakak bahwa ada harapan dari Bapak Timi tentang harkat dan martabat keluarga, itu hal yang baik. Dan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak hanya sekedar harapan, tapi itu merupakan suatu harga diri yang harus diletakkan. Bahwa harga diri keluarga boleh kalau tahu ada dalam sikap Miska, maka sebaliknya harga diri keluarga Sanaki DTN ada dalam sikap Kristen. Itu bagaimana tahu ambil orang ke anak perempuan, maka harus tahu merawat dia dengan baik. Ya, kalau dia salah, jangan pukul. Kalau dia salah, jangan marah dan jangan dengan suara keras. Tegur dia dengan kasih atau bilang buat bapak di mana bapak mama yang bisa sampaikan. Kalau datang ke orang tua jangan datang sendiri, datang sama-sama. Nah, ini menunjukkan tentang harga diri. Harga diri laki-laki itu adalah dia bisa dipegang kata-katanya. Itu harga diri laki-laki. Dia bukan A di muka, B di belakang. Itu harga diri seorang laki-laki. Jadi harapan dari Bapak itu bisa Kristen menyatakan bahwa apa yang menjadi harapan keluarga itu merupakan harga diri saya. Menurut saya harus diceritakan bahwa dia akan ada dalam sukacita tergantung dari kakak merawat sukacita dan sebaliknya. Ya, orang harus saling tolong ya. Nah, kita bilang kan, demikianlah memenuhi hukum Kristus. Tentu anak-anak kita akan hari Selasa akan kembali ke Makassar. Bapak dan Mama tahu jika ada hal yang ingin disampaikan kepada mereka, kita akan mempercepatkannya kepada mereka. Tapi saya percaya bahwa tentu perjalanan mereka sudah tentukan ya, waktu dan jam harinya mereka sudah. Sekali lagi atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih untuk penerimaan yang begitu tulus, hangat, mulai dari proses kita berjumpa keluarga, kita pemantapan, kami sungguh merasakan pertolongan, kami mendapat pertolongan dari Bapak Mama, karena saya tidak ada, ibu yang mendampingi, dan kami sangat tertolong waktu pulang karena saya ada dalam pelayanan dan ibu sampaikan saja kita banyak ditolong, dan kami berterima kasih. Dan hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih yang tulus sampai kepada proses kemenangan dan juga proses pernikahan dan Yesus. Biarlah kelemahan-kelemahan yang ada
tentu akan membuat kita semakin dibaharui untuk menjadi semakin lebih baik ke depan. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua orang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita hikmat untuk terus merubah, membaharui sikap kita, kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang